Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita baik-baik saja. Ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Pernah enggak teman-teman begini? Saya kok kalau mau ibadah itu berat sekali rasanya. Kalau mau sholat kok susah sekali. Untuk menggerakkan diri itu susah sekali. Sholat tahajud misalnya. Sudah kita setel alarm, bangun hanya untuk matikan alarm saja. Tidur lagi kemudian. Pernah tidak merasa seperti itu? Saya kok susah sekali merasa ibadah ya, berat sekali gitu. Nah, dari kelima rukun Islam, ada yang tahu rukun Islam kan? 5. Yang pertama syahadatain, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Nah, menurut teman-teman, dari kelima rukun Islam ini mana kira-kira yang paling berat? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Dari kelima rukun Islam tadi, mana kira-kira yang paling berat untuk dikerjakan? Coba dipikir. Oke, sambil memikirkan jawabannya, jika kamu pertama kali menonton channel ini dan merasa ini bermanfaat, pastikan dirimu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Baik, kita lanjutkan. Dari kelima rukun Islam, mana kira-kira yang paling berat? Kita bahas satu persatu. Sholat. Sholat memang berat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 juga mengakui bahwa sholat itu berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah juga mengakui bahwa sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya bagi orang-orang yang meyakini apa sih perintah Allah dalam sholat itu, apa sih manfaat kita melakukan sholat, apa fadilah melakukan sholat, dan bisa khusyuk karena itu, maka sholat itu menjadi sesuatu yang tidak berat lagi, ringan, bahkan sesuatu yang dirindukan. Kita ambil contoh sejarah Rasulullah SAW. Dalam banyak perjalanan safarnya, begitu panasnya padang pasir, perjalanan jauh, sering sekali beliau memerintahkan Sayyidina Bilal dengan bersabda, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Bayangkan, perjalanan jauh di padang pasir yang panas, lelah-lelah seperti itu, beliau justru memerintahkan sahabatnya istirahat dengan sholat. Ya, bagaimana dengan kita? Imam Syafi'i, Sayyidina Utsman, pernah menghatamkan Al-Quran dalam sekali sholat malamnya. Bayangkan, bagaimana mereka cintanya dan rindunya dengan sholat itu. Jadi sholat itu bagi orang-orang yang memahaminya dengan keimanan yang benar, maka sholat itu menjadi sesuatu yang ringan, bahkan selalu dirindukan. Kalau tidak mengerjakan, berat sekali, tidak nyaman rasanya hati itu kalau tidak dikerjakan. Yang berikutnya, puasa. Puasa juga berat. Bahkan kebanyakan orang yang berpuasa, sabda Rasulullah SAW, hanya sebagian besar dapat lapar dan dahaga saja. Jadi sholat itu memang sangat berat. Tapi bagi orang-orang yang dengan keimanan yang benar, memahami apa fadilah puasa, apa manfaat puasa diturunkan oleh Allah, yang balasannya itu Allah sendiri yang atur, maka puasa itu menjadi sesuatu yang ringan dan senang sekali mereka kerjakan. Gembira mereka melakukan puasa itu. Bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah pun dikerjakan. Senin, Kemis, Ayyamul Bid, kemudian Arafah, dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang melakukan puasa Daud, puasa sehari, berbuka sehari. Zakat. Zakat juga begitu. Mengeluarkan harta ini kan bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang ringan. Sudah capek-capek kita cari, kok harus kita keluarkan. Tapi bagi orang-orang yang keimanannya benar, maka zakat ini menjadi sesuatu yang ringan sekali mereka keluarkan. Seperti para sahabat. Ringan sekali mereka mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena kita pun sejak kecil sudah diajarkan oleh guru-guru ngaji kita dulu, oleh guru-guru agama kita di sekolah, bahwa kalau kita berzakat, berinfak, bersodakoh, minimal diganti oleh Allah 10 kali lipat. Ya, bahkan di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan berjanji akan menggantinya 700 kali lipat. Nah, bagaimana kita akan berat mengeluarkan harta itu kalau balasannya begitu besar? Kalau balasannya begitu besar, bagaimana kita akan berat mengeluarkannya? Jangan sampai
ada orang yang minta di dompet kita ada pecahan 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, yang kita keluarkan yang paling kecil. Ya, percayalah dengan janji Allah itu, diganti minimal 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, haji. Haji juga ini bukan pekerjaan yang ringan, karena perlu biaya banyak dan mahal. Ya. Tapi teman-teman, haji ini kan tidak wajib bagi orang yang tidak mampu. Haji ini hanya wajib bagi orang yang mampu, orang yang memiliki harta. Artinya, haji ini juga berat, tapi bagi orang yang tidak mampu menjadi tidak wajib. Dan dengan orang-orang yang keimanannya benar, ya, berusaha untuk mewujudkan itu. Jadi, dari kelima rukun Islam ini, yang menentukan baik tidaknya rukun-rukun berikutnya, sholat juga berat, puasa berat, zakat berat, haji berat, semuanya ditentukan oleh keimanan yang benar, keimanan yang sempurna. Keempat ini menjadi ringan ketika keimanan seseorang itu sudah benar. Dan keimanan yang benar ini ditentukan oleh rukun yang pertama, syahadatain. Jadi teman-teman, baik tidaknya rukun-rukun berikutnya, sholat, puasa, zakat, dan haji, itu ditentukan oleh baik tidaknya pemahaman kita tentang syahadatain. Jadi syahadatain ini adalah titik tolak baik tidaknya rukun-rukun berikutnya. Ketika dikatakan sholat itu adalah tiang agama, maka pondasi besar bangunan Islam itu adalah syahadatain. Maka pastikan ketika kita saat ini merasa sedang susah dan berat sekali melakukan ibadah, bisa jadi pemahaman kita terhadap syahadatain yang belum pas, belum sepenuhnya pas sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Apa urgensi syahadatain akan kita bahas di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.